Sudah berapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini gaduhnya bab nasab antara duriyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut duriyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Hisni, tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya, ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksiyah, tapi yang dihantam adalah jamiahnya atau babonannya. Dan ini akan terus kalau tidak segera ada, ingat bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi. Lalu diperjelas oleh Syekhuna Khalil dengan mengirimkan surat Toha mulai ayat 17 sampai 23 disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarat kuat agar Syekh Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna, yang seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sewaktu-waktu dibutuhkan dilempar berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya, ketidakjujuran, ya, ketidakseimbangan dan kehidupan. Kalau sudah dunia ini merata baik, sejahtera semua, ya, silahkan menjadi tongkat kembali. Ya. Nah ini, bahkan bukan hanya silahkan, para mustasyarin, para syuriyin, ya, para kiai-kiai kalau sepakat, kamu sudah harus kembali waktunya menjadi tongkat. Jangan terus-terusan menjadi ular. Kalau sudah mereka beliau menyatakan waktunya kamu kembali, tugasmu sudah selesai, sudah tercapai. Ya tidak ada kata nanti, besok, langsung sami'na wa ata'na yang ada. Itu dulu. Kalau sekarang kalau ada perintah begitu, nanti dulu. Ya. Maunya dia ingin jadi ular terus, tidak mau kembali menjadi tongkat. Jadi ngulo terus. Nah, inilah sebuah suasana yang seperti itu. Bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini? Para kiai, para hadirin hadirat bunyai rahimakumullah jami'an. Saya sampaikan masalah kegaduhan ini. Ini berbahaya karena menyangkut ilmiah. Ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil Mbah Hasyim. Itu keterikatan dengan para duriyat Ba'alawi itu sama antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Al-Akbar Syekh Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas karena ini babakan ilmiahnya. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda, lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriyahnya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo ya tidak perlu diragukan. Tapi
Tapi kalau ada orang baik, punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khasati nafsi. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Syuhan muta'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan. Wa hawan muttaba' dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam. Wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar, Allah masih kerso memaafkan, mengampuni. Apalagi kalau kita taubat. Tapi kalau ijabul mar'i al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya. Ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majelis dirosah, dars, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat, ya, semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Itu diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk. Begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk sahabat Anas, ya Rasulullah, ini anaknya, yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi saf'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Loh, kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat, ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab, hal hadasta nafsak, in anta bainal aqwam bainaha ula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia dari. Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya, saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong a i u, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini, saya perhalus, yaktul, saya akan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah, Abu Bakar, anak aktulu,
saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir Allahu Akbar. Berhenti Said Bakar. Wa yukabbir wa yusalli wa rasul yanhani'an qatlil musalli. Dia sholat takbir. Padahal Rasulullah melarang aku ganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor Rasulullah. Ya Rasulullah wa yusalli. Asalnya sampai tangan mata tamalnya Bapak. Apa yang kau kerjakan? Wa yusalli ya Rasulullah. Wa anta tanhani'an qatlil musallin. Abu Bakar melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi. Mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar. Ana ya anak tuluh. Saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk. Anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar. Wa sajidi minas sajidin. Wa musalli. Wa yusalli. Wa rasul yanhani'an. Dan Abu Bakar pun kembali dia. Huwa khair minni. Saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi. Ikut Abu Bakar saja. Ditanya. Mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya. Dia sujud ya Rasul sholat. Wa anta tanhani'an qatil sajidin musallin. Wa ihak ya Umar. Kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah. Jawab lagi. Mayyatul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali. Ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk. Rasulnya ya Ali. Anta latakulu. Wa anta satakulu. Kamu tidak bisa meringkus anak ini. Tapi nanti kamu yang akan meringkus anak. Begitu sahabat Ali masuk masjid. Anak sudah tidak ada. Sudah selesai sholat. Sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan. Laula hadas syab. Makhtalfa bainasnain. Andai kan tidak ada anak seperti ini. Umat itu bersatu. Tidak ada yang beda pendapat. Tidak ada yang beda-beda. Katakan ya kelompok. Organisasi. Semua. Fi soffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, ya Ali anta latak dulu, anta satak dulu. Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan. Peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya sahabat Ali. Sahabat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar sahabat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, wa anta sataktul. Kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadap soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa. Sampai Rasul menyatakan, tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisya'ibsya'im. Salatmu jangan diadu dengan mereka. Tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka. Tidak apa-apanya salat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Salatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PCNO itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNO yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita. Ya, masyayikh kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini. Untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawawi Bantani sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim, ya.
Inilah cara mereka ingin bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir. Ingin digelir. Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tadi sudah disebutnya lagi Asep, tanpa lahirnya ulama tidak ada, kita tidak mengenal negara. Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini. Hadiah untuk Indonesia. Tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada fatwa jihad, tidak ada resolusi jihad. Tidak akan terdengar takbirnya Bung Tomo sebagai 10 November dan lain sebagainya. Ini khusus pada pengurus NU. Agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung, ya. Kita tidak bela Ba'ali. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang yang baik-baik, jasanya besar, banyak. Duriyah Wali Songo, jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain, sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, mosok PBNU dianggap bela nih Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahan lah ini pencerahan, jadi pencerahan bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih, dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi, ingin kembali kepada umat. Itu ya. Berikan terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan PCI Gresik yang membuat sejarah yang baik dengan launching Minal Muktamar Ilal Muktamar, dan selanjutnya PCN yang lain juga bisa mengikuti, dan karena Gresik kan tonggoi Surabaya. Ya teman-teman semua, tadi itu adalah ceramah dari Kiai Miftahul Ahyar, Rais Am dari PBNU, dan juga beliau itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ya, MUI. Dan dalam ceramahnya tadi itu banyak informasi ya yang beliau paparkan, bahwa bahkan beliau mengatakan di Jateng, Jawa Tengah ada gerakan juga, gerakan untuk menolak Ba'alawi. Dan catatan kedua, kegaduhan masalah nasab ini itu menurut beliau itu termasuk kegaduhan yang berbahaya juga ya, karena antara habaib dan kiai itu ada keterikatan, ibarat ya antara santri dan guru lah. Polemik masalah nasab ini terlihat sangat ingin memecah belah antara kiai dan juga para habaib. Banyak ilmu ya yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.